Kita melihat memang adanya kelalaian dalam penyediaan makanan bergizi untuk anak, kemudian mengakibatkan anak-anak ini kemudian menjadi keracunan, dan kasusnya itu banyak. Saya Dr. Erna Ratnaningsih SH LLM sebagai dosen SCS di Universitas Bina Nusantara di Business Law. Oke, Ibu, seperti yang kita tahu bahwa kasus keracunan MBG ini memang sedang marak terjadi ya. Nah, dari perspektif hukum, apakah program MBG ini sudah dapat dikatakan layak ya untuk dilaksanakan meski standar regulasi keamanan pangan nasionalnya ini tuh bisa dikatakan masih belum ideal atau bahkan belum jelas? Ya, kalau kita lihat program MBG ini adalah program yang sudah dicanangkan oleh Presiden Prabowo dan juga Wakil Presiden Gibran, dan ini adalah merupakan implementasi dari visi misi beliau dan merupakan program unggulan yang ada di dalam Asta Cipta. Nah, dalam hal ini, dalam konteks hukum tata negara, bahwa arah pembangunan hukum nasional itu 5 tahun ke depan itu harus berdasarkan pada visi misi Presiden, sehingga nanti yang namanya Badan Pembangunan Nasional atau Bappenas itu akan membuat program-program yang merupakan turunan dari Asta Cipta visi misi Presiden ini. Nah, untuk program MBG ini ada keterkaitannya dengan Asta Cipta keempat ya, berkaitan untuk peningkatan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045. Nah, mungkin dalam konteks ini apakah program ini bisa dihentikan misalnya atau tidak. Nah, ini tentu saja kalau dihentikan tentu saja ini karena ini sebuah program dan ini merupakan janji pada masa kampanye dan itu sudah ada di dalam Asta Cipta, maka ini memang harus dilakukan. Tapi yang jadi permasalahan adalah tadi yang disampaikan, memperkuat bagaimana undang-undang yang khusus untuk mengatur. Memang sudah ada undang-undang yang mengatur, tapi memang itu undang-undang tersebut tersebar ya. Misalnya undang-undang pangan, undang-undang perlindungan konsumen, kemudian ada juga Badan Gizi Nasional yang bertanggung jawab berkaitan dengan pelaksanaan MBG. Tapi koordinasi yang dilakukan dengan pemerintah daerah, bagaimana tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk melaksanakan ini, kemudian juga bagaimana kerjasama dengan BP POM dan lain-lain, itu memang belum terlihat jelas. Jadi saya melihat bahwa dalam konteks ini ya ke depan pemerintah harus melakukan evaluasi berkaitan tidak hanya yang tadi ya, regulasi, jika memang dimungkinkan untuk membuat regulasi secara khusus berkaitan dengan ini. Kemudian juga dalam konteks ini menyediakan infrastruktur yang baik dalam hal ini, bagaimana metode penanganan atau pengelolaan dari MBG ini sendiri yang memang karena tanggung jawab dari masing-masing kelembagaan ini, karena payung hukumnya berbeda-beda, maka tidak terkoordinasi dengan baik ya. Mungkin ini juga yang menyebabkan terjadinya pertanyaan, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab? Apakah memang sepertinya program ini pemerintah pusat gitu ya, tapi bagaimana dengan tanggung jawab dari pemerintah daerah dalam hal ini? Jadi saya pikir dalam hal ini harus dilakukan evaluasi yang menyeluruh dalam konteks peraturan perundang-undangannya, kemudian juga dalam konteks bagaimana tanggung jawab dari masing-masing kelembagaan, dan tentu saja mekanisme pengelolaan dari MBG ini. Oke, tadi sempat disebutkan tentang regulasi ya Bu ya. Aku ingin menanyakan lebih jauh, apakah kelalaian higienis dalam MBG ini bisa dikategorikan sebagai tindak pidana kelalaian atau hanya sebatas wan prestasi kontrak penyedia? Kalau kelalaian tentu saja kita harus kasuistis ya, tapi pada faktanya kita melihat memang adanya kelalaian dalam penyediaan makanan bergizi untuk anak, kemudian mengakibatkan anak-anak ini kemudian menjadi keracunan, dan kasusnya itu banyak. Tentu saja dalam konteks hukum
kita bisa melihat dari berbagai aspek hukum. Dari sisi aspek administratifnya adalah pemerintah dalam hal ini bisa melakukan pencabutan terhadap izin usaha dari penyedia makanan yang melakukan kelalaian, ya, atau memberhentikannya untuk sementara atau memblacklistnya, ya. Jadi itu banyak yang bisa dilakukan. Yang kedua adalah dalam tataran hukum perdata, ya, itu si korban dalam hal ini dia bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, ya, bisa dilakukan masing-masing atau kalau masyarakat atau korban yang banyak ini sepakat bisa dilakukan class action atau organisasi perlindungan konsumen yang tergerak bahwa ini harus dilakukan perubahan, ya. Dia bisa juga mengatasnamakan dirinya, itu mengajukan gugatan yang namanya gugatan bukan class action tapi bentuknya gugatan legal standing. Nah, yang ketiga adalah konteks pidananya ini dia bisa masuk, ya, karena kelalaiannya menyebabkan orang luka, pasal 360 KUH pidana, yaitu mekanisme atau proses secara hukum ketika misalnya ada terjadi kasus keracunan makanan. Aku izin juga Bu mengkonfirmasi, apakah memang meski program ini memang harus tetap dilaksanakan, apakah tidak ada satu titik tertentu nih bahwa program ini pada akhirnya harus dihentikan karena mungkin ada kasus-kasus yang terus terjadi. Apakah dari masyarakat memang tidak ada peluang untuk menghentikan program ini? Tentu saja konteks ketatanegaraan kita seperti awal saya sampaikan bahwa ini adalah program pemerintah dan ini masuk ke dalam Asta Cipta. Tujuannya adalah untuk meningkatkan SDM, ya, Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Dalam konteks ini, maka apakah tadi misalnya ketika masyarakat mendesak bahwa program ini untuk dihentikan, ya ini kan mekanisme atau prosesnya mungkin masyarakat bisa melalui perwakilan-perwakilan mereka, mungkin yang di DPRD, mungkin yang di DPR untuk menyuarakan aspirasi dari masyarakat itu sendiri, ya. Tapi saya pikir bahwa kalau misalnya dilihat itu tujuannya pemerintah harus lebih fokus untuk melihat jangan program ini dilaksanakan secara maksudnya baik, ya, dilaksanakan secara keseluruhan tanpa melihat memandang status sosial, geografis dari letak misalnya sekolah itu sendiri. Tapi menurut saya kita harus melihat dari data yang ada, data stunting, ya, anak yang kurang gizi itu ada di wilayah-wilayah mana saja gitu, ya. Jadi wilayah-wilayah tertentu khususnya untuk daerah-daerah yang tertinggal dan gizinya itu adalah kurang atau stunting, maka itu yang diprioritaskan. Sehingga program ini bukan program yang langsung secara keseluruhan di seluruh Indonesia serempak, tapi memang harus ada skala prioritas dari pemerintah. Nah, ketika itu berhasil, maka ada tahapan selanjutnya ke mungkin yang Indonesia bagian timur, ya, biasanya yang kekurangan itu kan Indonesia bagian timur, baru tengah, baru yang sejahtera itu biasanya barat, ya, Pulau Jawa dan lain-lain. Jadi ketika itu dilakukan sambil melakukan evaluasi berkaitan dengan pengelolaannya, saya berpikir mungkin ini nanti akan berhasil. Pada intinya bahwa ini adalah hak dari anak-anak Indonesia untuk mendapatkan gizi yang baik dan sehat dan juga bergizi seperti itu.